Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, kalian pernah mikir nggak sih kalau cerita-cerita lama yang sering banget kita dengar pas masih kecil itu sebenarnya bukan sekedar dongeng pengantar tidur biasa? Jujur aja, cerita-cerita ini tuh ibarat DNA-nya budaya manusia. Di sesi kali ini, kita bakal membedah abis-abisan soal anatomi sebuah legenda. Gimana sih mereka bisa awet banget melintasi zaman? Unsur apa aja yang ngebentuknya? Yuk, langsung aja kita mulai. Buat pemanasan, coba deh kita resapi kutipan brilian dari sang maestro fantasi J.R.R. Tolkien di tahun 1973. Dia bilang, legenda itu seringkali nyimpen kebenaran historis, tapi udah dicampur sama elemen imajinatif. Jadi, posisinya tuh benar-benar berfungsi kayak jembatan penghubung. Jembatan yang menghubungkan antara fakta sejarah yang kaku dan fiksi yang seru abis. Ini pondasi yang pas banget buat ngebuka pikiran kita hari ini. Biar lebih terarah, ini dia 4 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, gimana legenda menjembatani fakta dan fiksi? Terus, apa aja unsur utama pembentuknya? Ketiga, dinamika cerita dan gaya bahasanya. Dan terakhir, ngapain sih kita repot-repot mempelajari legenda di zaman sekarang? Oke, kita masuk ke bagian pertama, menjembatani fakta dan fiksi. Kita samakan persepsi dulu nih, soal apa sih makhluk yang lagi kita bahas ini? Intinya kayak gini, legenda itu dasarnya adalah bentuk sastra rakyat. Tapi beda sama cerita karangan bebas, legenda ini punya jangkar yang kuat banget di dunia nyata. Biasanya nyeritain kejadian sejarah beneran, tempat yang spesifik, atau tokoh yang memang pernah ada. Nah, yang bikin dia spesial dan naik level jadi sebuah legenda, itu karena ada suntikan elemen fantastis atau supernatural di dalamnya. Cerita ini benar-benar berakar dari pengalaman dan kepercayaan warga lokal, makanya kerasa punya bobot sejarah yang membumi. Sering banget kan kita kebalik-balik menyamakan mitos dan legenda. Padahal dua hal ini beda banget. Biar gampang, kita tarik garis pemisah yang tegas di sini. Kalau mitos, tokoh utamanya itu biasanya dewa-dewi atau entitas makhluk ilahi. Nah kalau legenda, fokusnya murni ke kemanusiaan. Legenda itu tentang tokoh manusia, sejarah kita, dan budaya lokal kita. Jadi, legenda itu ibarat cermin dari diri kita sendiri, bukan sekedar cerita dari kahyangan. Lanjut ke bagian kedua. Unsur utama pembentuk legenda. Ibarat biologi, di sini kita bakal ngebongkar DNA yang merangkai narasi-narasi epik ini. Setiap cerita pasti butuh semacam kompas penggerakan. Nah, ini yang kita sebut tema. Tema inilah yang nentuin arah jalannya cerita dari awal sampai tamat. Biasanya, legenda muter-muter di 4 tema besar ini. Pertama, ngejelasin asal-usul sebuah daerah. Kedua, kisah kepahlawanan atau perjuangan seseorang. Ketiga, tema buat memperkuat kepercayaan suatu masyarakat. Dan yang keempat, ini nih yang paling sering kita dengar sebagai peringatan. Cerita tentang akibat fatal dari kesombongan atau keserakahan manusia. Sekarang soal pemainnya atau penokohan. Tokoh di sini ya umumnya manusia, walaupun kadang dibantu atau malah diganggu sama makhluk gaib. Yang seru tuh garis moral di legenda itu tebel dan kontras banget. Nggak ada tuh abu-abu. Pihak yang baik pasti digambarin super jujur, sabar, dan bijaksana. Sementara pihak yang jahat, bener-bener licik, sombong, dan serakah. Pertempuran moral ini ditunjukin ke kita bukan cuma dari deskripsi, tapi jelas banget kelihatan dari ucapan, tindakan, dan kelakuan tokohnya ke orang lain. Terus, semua tokoh dan tema tadi diracik deh ke dalam sebuah alur kronologis. Perjalanan alur sebuah legenda tuh biasanya simple dan enak banget diikutin. Mulai dari pengenalan tokoh dan lokasinya, terus pelan-pelan mulai muncul konflik. Masalahnya datang nih. Ketegangan ini terus naik sampai ke titik puncak yang kita sebut klimaks. Lalu akhirnya ditutup dengan penyelesaian. Struktur naratif kayak gini nih yang bikin pendengar tanpa sadar bakal terus terpaku sampai ceritanya habis. Masuk ke bagian ketiga, dinamika cerita dan gaya bahasa. Di sini kita ngelihat elemen-elemen yang bikin ceritanya benar-benar hidup dan punya atmosfer yang khas. Kalian tahu kan kalau latar atau setting itu ibarat kanvas utama buat sebuah cerita. Tanpa latar yang pas, elemen fantastis di legenda tuh nggak bakal punya pijakan. Legenda pakai 3 jenis latar buat ngunci imajinasi kita. Ada latar tempat yang nunjukin lokasi pastinya, kayak di gunung, danau, atau desa tertentu. Terus ada latar waktu, entah itu era spesifik kayak zaman dahulu kala atau waktu detail kayak pagi dan malam. Satu lagi, latar suasana. Ini yang ngatur suhu emosional kita saat dengerin ceritanya. Apakah adegan itu bikin sedih, tegang, atau bahagia? Biar ceritanya nggak hambar, jelas harus ada konflik guys. Gesekan inilah yang jadi motor penggerak menuju klimaks yang tadi kita bahas. Di legenda, konflik ini umumnya terbagi 3. Pertama, konflik antar tokoh.
Ini perseteruan klasik banget nih. Kedua, konflik dengan diri sendiri, alias perang batin si karakter. Nah, yang ketiga ini nih, yang sering jadi pembeda legenda dari cerita biasa. Konflik ngelawan kekuatan gaib atau keganasan alam semesta yang nggak kenal ampun. Terus gimana sih cara cerita ini disampaikan ke kita? Ini bawa kita ke soal sudut pandang. Secara tradisional, legenda itu diceritakan pakai sudut pandang orang ketiga. Pengarangnya bakal nyebut karakter dengan kata dia atau mereka. Ini pilihan yang pinter banget, soalnya bikin si pencerita seolah-olah bertindak sebagai pengamat sejarah di luar cerita yang lagi ngelaporin kejadian-kejadian besar masa lalu ke para pendengarnya hari ini. Biar ceritanya gampang dinikmati sama siapa aja dan bisa awet lintas generasi, legenda punya gaya bahasa yang khas. Pembuat cerita sengaja banget pakai bahasa yang sederhana biar intinya gampang ditangkap. Tapi, sederhana bukan berarti murahan ya. Bahasanya tuh tetap kaya banget karena dicampur sama unsur budaya daerah yang kental. Plus sering dibumbui sama berbagai pepatah atau istilah tradisional yang akrab banget beresonansi dengan masyarakat lokal. Dan elemen struktural terakhir dari anatomi cerita kita adalah amanat. Poin krusialnya, sebuah legenda itu nggak pernah diceritain tanpa tujuan yang jelas. Di balik semua keajaiban dan serunya konflik tadi, selalu ada pesan moral yang diselipin. Intinya, ini tuh pelajaran etika yang emang sengaja dititipin sama pengarangnya buat para pembaca atau pendengar, sebagai semacam panduan kompas moral buat ngelewatin kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat sekaligus yang terakhir. Mengapa kita mempelajari legenda? Kenapa di era modern yang serba canggih kayak sekarang, kita masih ngerasa perlu buat ngulik narasi-narasi kuno ini? Ada satu konsep yang menurutku luar biasa menarik di sini. Coba deh bayangin legenda sebagai sainsnya orang zaman dulu. Coba kalian posisikan diri kalian ribuan tahun lalu, ngelihat keajaiban dan kedahsyatan alam semesta, tapi belum ada instrumen ilmiah modern buat ngejelasinnya. Gimana coba cara memahaminya? Ya, masyarakat zaman dulu pakai imajinasi kolektif mereka. Mereka bikin legenda buat merasionalisasi fenomena alam, ngejelasin dari mana bumi ini terbentuk, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar jauh sebelum sains modern datang mengambil alih peran itu. Pastinya nilai dari legenda itu jauh melebihi sekedar sejarah alam aja. Setidaknya ada 6 alasan vital kenapa kita wajib mempelajarinya. Pertama, buat ngebantu kita kenal sejarah daerah sekaligus melestarikan budaya biar nggak punah. Kedua, buat nancepin nilai-nilai moral kayak keberanian. Ketiga, kayak yang barusan kita obrolin, ini ngasih tahu kita gimana sih cara pandang leluhur kita. Keempat, dan ini krusial banget, legenda itu ngebangun identitas kebangsaan kita dan numbuhi rasa kebersamaan. Kelima, nambah perbendaharaan wawasan sastra kita. Dan keenam, pada intinya legenda tetap jadi hiburan yang luar biasa dan pastinya mengedukasi. Jadi, pada akhirnya membedah legenda itu ternyata bukan cuma soal pelajaran sastra atau sejarah yang membosankan. Ini tuh tindakan nyata buat mahamin siapa diri kita dan dari mana asal-usul kita. Semua elemen yang udah kita bongkar hari ini, mulai dari tema, tokoh, sampai keamanatnya, bener-bener kerja bareng buat ngejaga jiwa suatu kebudayaan tetap menyala. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan seru kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Coba deh lihat lagi ke daerah atau komunitas kalian sendiri. Legenda apa sih yang sebenarnya udah ngebentuk identitas budaya kalian? Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan teruslah mengeksplorasi cerita-cerita luar biasa di sekitar kita.